caranya menentukan silinder itu bagus atau enggak, itu kita masukkan jari gini, kita usap permukaannya, Pak. Kalau permukaannya terasa dia bergelombang, maka dia sudah kena fix. Bergelombang ya? Ya? Bukan kasar ya? Selain dia kasusnya itu di rem itu dia ambles, ada juga kasus yang kedua, Pak. Apa itu? Kasus kedua itu kalau dia boosternya rusak. Jadi kalau boosternya rusak itu di rem bukannya ambles, tapi memang susah diinjak. Antara plat dengan kampas itu kan dia kan sebenarnya kan ada perkatnya lemnya. Nah itu kalau dia terkena atau terendam minyak rem itu tadi bisa lepas. Kalau dia lepas, kadang-kadang terkecoh nih, bengkel ada yang terkecoh. Wah ini master rem kayak gini dicek rem 4 roda aman, udah ganti aja master remnya. Nah, begitu diganti master remnya nggak sembuh. Assalamualaikum Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Hardi, kita bertemu kembali. Iya, Pak Taufik habis mudik teman-teman. Iya kawan-kawan, saya barusan mudik dan ke Medan karena Arab Saudi kalah ya kan. Akhirnya dipulang. Ya nggak apa-apa ya, daripada Jerman kalah ya kan. Ini ngomongin Piala Dunia Pak. Jadi gini Pak, finalnya nanti Argentina Pak. Argentina lawan Portugal kali ya. Iya. Baik. Ya gimana Pak Taufik kabarnya? Ya Alhamdulillah Mas Hardi, tetap sehat dan berbagi sehat, apa yang kita bisa bagi ya. Iya benar. Di bengkel AHA Motor ya, untuk kawan-kawan di Jogja dan sekitar. Nah Mas Hardi, apa ini Mas yang mau kita bagi? Ya ini kita mau membagi ini Pak, tentang rem. Rem. Nah, kan kita kan sering nginjak rem ya Pak kalau pas lagi bawa kendaraan. Iya dong. Iya, kalau nggak diinjak gimana? Nah ini mobil ini dia mengalami trouble ketika diinjak loh. Kok tambah ambles turun gitu. Oke. Nah ternyata ketika dicek ini kita pertama kali kalau misalnya menemukan kasus rem nyeplos atau turun, itu kan yang paling sering mengalami masalah itu kan dia di bagian roda Pak. Ini roda ya? Ah, jadi roda itu kalau nggak master rem belakangnya itu yang model master itu dia bocor atau enggak yang depan itu dia seal kitnya bermasalah. Tapi ini untuk mobil ini sudah kita cek 4 rodanya, kemudian sudah kita bleeding ulang, kita tes jalan kembali, ternyata masih turun juga, masih ambles juga. Nah kita langsung terkerucut ke arah master rem karena biasanya yang rusak setelah master bawah yang ada di roda itu dia master sentralnya atau master rem yang ada di atas. Posisinya dia kalau kita ngelihat teman-teman yang tempat kita ngisi minyak rem. Nah, itu master remnya Pak. Ini di bawah saya ini udah kita buka ya. Nah, kita akan coba bahas nih sama Mas Hardi nih. Ya. Apa aja sih komponen-komponen dari master? Ini master rem atas atau gimana? Master rem atas Pak. Oh, disebutnya master rem atas. Jadi kalau untuk beberapa unit ya, master rem atas ini kan dia terdiri dari master unit ini sama tangki reservoirnya. Nah ini dia tangki untuk ngisi minyak rem ya. Kan kita kan terkadang lihat di sini warnanya gelap atau fix. Iya benar. Kalau misalnya teman-teman menggunakan oli yang seperti ini, yang bening. Oh iya bening ini ya. Nah, ada yang berwarna juga Mas ya? Ada yang berwarna juga. Nah apa sih keuntungannya menggunakan oli yang bening? Ini bening teman-teman. Bening kawan-kawan. Nah, kita kalau menggunakan minyak rem, ini kan dia kan menggunakan dot 3, Pak. Oh iya, dot 3 ya. Nah, yang warnanya itu bening, itu kita bisa memantau apakah si olinya itu dalam kondisi yang baik. Kalau dia bening, jernih, biasanya oli itu akan baik. Tapi kalau dia sudah kusam, terus berwarna kehitaman, maka itu sudah waktunya mengganti minyak rem. Nah, penggantian minyak rem ini kan rata-rata di kilometer 40.000 kelipatannya ya. 40.000? Ya, 40.000 kelipatannya. Nah, itu kalau dia sudah menghitam seperti itu, efeknya nanti ke master ini, Pak. Jadi dia kan kalau sudah menghitam itu kan dia membawa kotoran, Pak. Sementara kalau di master itu kan dia terdiri dari apa? Terdiri dari master unit komplit. Nah, ini silindernya. Kemudian di sini ada pistonnya. Nah, piston ini dia kan posisinya masuk ke dalam gini, Pak. Nah, ini yang dia akan mendorong oli atau minyak rem itu tadi masuk ke dalam bawah. Oh iya. Jadi modelnya sistem hidrolis, Pak. Hidrolis ya. Jadi kalau sistem hidrolis itu kan dia yang menekan objek yang ada di ujung itu ditekan oleh minyak remnya ini. Iya. Nah, ini adalah yang piston ini yang mengkompres atau menekan, membuat tekanan. Ya.
Nah, dia kalau misalnya sudah kotor olinya, dia mengakibatkan sealnya ini bermasalah, Pak. Jadi ini sealnya ini dia selain dia kaku, dia juga aus. Nah, kalau dia sudah aus, maka kalau dia minyak rem ini tidak kunjung diganti, itu bisa mengakibatkan keausan berlebih pada ininya, silindernya. Untuk kasus mobil ini, silindernya udah kena. Jadi kalau caranya menentukan silinder itu bagus atau enggak, itu kita masukkan jari gini, kita usap permukaannya, Pak. Kalau permukaannya terasa dia bergelombang, maka dia sudah kena fix. Bergelombang ya? Bukan kasar ya? Ya kasar bisa, bergelombang bisa. Tapi biasanya kalau pertolongan pertama kita coba ganti piston dulu. Cuman itu kan spekulasi. Kalau lebih amannya diganti master komplit. Karena kan kalau kita ganti hanya piston saja, pertama kita harus mengikis ini silindernya. Jadi silinder yang tidak rata itu mengakibatkan kebocoran. Jadi kalau dia bocor ketika melakukan kompresi, maka yang terjadi gagal menekan ke arah objek yang ada di ujungnya. Iya. Nanti keluarnya dari mana sih, Mas? Nah, setelah ditekan? Ini dia kan ada dari master ini, dia hisapnya dari sini, Pak. Kemudian ketika dia sudah turun, nah ini kan ada ininya ya, ada dua tempat seperti ini. Itu diantaranya adalah dia selain untuk memompa, dia juga menghisap dari masternya sini. Nah, kalau dia sudah tertekan, dia akan keluar dari arah sini. Nah, biasanya kalau ini kan mobilnya matic, Pak. Beberapa unit yang belakangan ini dia kan antara manual dengan matic itu jadi satu tangki di sini. Jadi kalau dia matic biasa di area ininya, tangki reservoirnya itu atau tangki ininya, tangki minyak remnya itu dia ada tongolan untuk masuk ke kopling, ke master kopling. Oh, yang untuk manual ya? Untuk manual. Tapi kalau untuk matic nggak ada. Kalau matic dia hanya di sini saja. Nah, ini akan keluar dari dua ini, Pak. Ini diantaranya dia yang satu masuk ke jalur rem depan, yang satu lagi masuk ke jalur rem belakang. Tapi kalau untuk motor-motor yang mobil-mobil yang ada ABS-nya, selepas dari sini dia akan masuk dulu ke sistem motor ABS. Oh, dari sini ke ABS dulu ya? Nggak langsung ke ini? Nggak langsung ke bawah. Dari sini langsung ke ABS dulu. Nah, itu kalau dia sudah masuk ABS, nanti sama ABS akan dipompa. Jadi dia seolah-olah mengakibatkan gelombang, Pak. Kadang ngerem, kadang enggak, kadang ngerem, kadang enggak. Itu yang bikin dia ketika kita kondisi di jalan, ngerem mendadak, itu nggak langsung kunci, nggak langsung ngelok. Ya, jadi ketika dia nggak langsung ngelok itu dia modelnya terpompa seperti itu, maka mobil itu tadi bisa mengerem dengan smooth. Ya? Oke. Mas Ardi, ini sedikit pertanyaan karena Mas menyinggung tadi masalah ABS. Pada saat minyak rem ini mengalir ke motor ABS dan mobil berkendara dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal. Apa yang dilakukan oleh motor ABS? Apakah hanya melaluinya saja atau gimana? Dia sebenarnya melaluinya dan memompa sebenarnya, Pak. Oh, tetap memompa dari sana? Tetap memompa. Biarpun tidak ada rem yang mendadak? Ya. Jadi gini, ketika dia kondisinya itu on atau mesin hidup itu sebenarnya sudah mulai bekerja motor ABS-nya. Tapi ketika dia dapat tekanan dari sini, maka dia akan meneruskan, Pak. Oh, meneruskan saja ya? Meneruskan saja. Sehingga kalau di dalam sistemnya ABS itu dia ada, makanya kan gini, ketika mobil itu jalan, awal jalan nih, itu kan kadang-kadang untuk mesin-mesin yang misalnya GR25 itu ada terdengar suara ABS bekerja. Nah, kayak gitu. Iya. Kadang-kadang kita kalau misalnya teman-teman punya X-Rail nih, X-Rail yang T30, ketika dia jawab awal pertama mungkin 5 km per jam itu akan terdengar suara itu dari ABS-nya. Hanya sekali atau gimana? Ya, hanya sekali itu aja. Itu artinya dia menandakan sebenarnya ABS itu sudah bekerja ketika dia mesin itu tadi awal jalan. Ataupun mesin nggak jalan sekalipun dia dihidupkan pertama kali, kemudian kita mainkan remnya saja, itu dia sudah mulai bekerja. Oke, gitu, baik. Kita kembali ke sini, Mas Ardi. Nah, ini kalau untuk kasus ini tadi kan saya bilang kan udah sebaiknya diganti ya, karena kita tidak ingin spekulasi apakah ini masih bisa dipakai atau enggak. Ya sebaiknya ini dilakukan penggantian. Nah, kalau lakukan penggantian ini, kita sarankan ketika teman-teman ganti ini pastikan dulu kalau misalnya mau pakai original, oke, bagus. Tapi kalau pakai yang non ori, biasanya kedalaman ininya, Pak. Oh, beda ya? Nah, beda kadang-kadang. Nah, ini jarak antara bibir ini kan yang masuk ke dalam sistem booster, Pak, namanya, Pak. Nah, ini teman-teman, ketinggian ininya yang di
perhatikan ke booster, karena nanti jangan-jangan si boosternya itu dia nggak nyampe nekan ini. Jadi kalau misalnya original pun plug and play lah, tapi kalau teman-teman nyari yang non original itu dipastikan ini bibirnya ini. Nah, sehingga jarak antara, kalau dudukannya udah pasti harus pas. Dudukannya dengan booster harus pas, kemudian jarak ini Pak, jarak antara permukaan yang menempel di booster dengan yang dapat ini Pak, yang dapat ke ini ya, dapat pelatuknya booster ini yang mendorong ya. Ya, meskipun di pelatuknya sini dia bisa di setel. Dipanjangin ya. Ya, ini dipanjangin, bisa dipendekin gitu. Nah, ketika teman-teman ganti ini juga yang perlu diperhatikan, karena di sana ada sistem booster ya. Itu kan pasti kan awal mulanya dikocok. Sebisa mungkin mobil tersebut dalam keadaan menyala, hidup. Karena kenapa? Karena ketika kita menghidupkan mesin itu tadi, booster udah mulai bekerja. Kalau dia nggak dihidupkan, maka pedal remnya itu tadi dia akan keras Pak. Keras ya. Akan keras, kemudian si boosternya itu tadi tidak secara optimal menekan ujung sini masuk ke dalam piston. Nah, sehingga yang terjadi proses bleeding tidak kunjung segera selesai. Jadi kelamaan bleedingnya. Oke ya, kalau mau bleeding harus hidupkan mesin ya? Harus hidupkan mesin. Atau kalau misalnya proses bleedingnya itu lebih enak lagi, itu dia menggunakan sistem vakum. Jadi ini diisi penuh, kemudian dimasukkan dengan pipa itu. Nah, kemudian ini kan biasanya di sistemnya pipa ini kan ada sedikit angin Pak. Nah, itu kita bisa lakukan dengan vakum, sedot di tiap-tiap ditarik gitu ya? Iya. Jadi ditarik. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngocok. Tapi kalau ganti ini sih biasanya memang harus dikocok, karena kan ketika dia dikocok, selain pistonnya dia gerak, semua sisi yang ada di area piston itu tadi dia terisi. Gitu. Nah, Mas Ardi, kita tadi berbicara masalah barang yang ori yang tinggal plug and play. Nah, sepengalaman Mas Ardi menggunakan barang-barang yang tidak ori dengan master rem tadi. Kalau untuk barang sih plug and play, tapi secara rasa itu dia agak sedikit keras dibandingkan yang ori. Kalau ori itu lebih empuk ya. Masalahnya di mana itu? Lebih ke pistonnya kayaknya Pak. Pistonnya? Karena kan di sini ada pegas piston Pak. Ini pegas ini dia antara ori dengan non ori tentunya ini beda. Ini beda. Nah, jadi kalau yang non ori itu agak sedikit lebih keras. Kalau kita pernah membandingkan yang punya Livina ya, waktu itu kita pernah ganti ya. Nah, tapi kalau kita pakai ini yang ringnya masih pakai ring pegas yang asli. Ya sayang Pak, barang baru dibongkar. Tadi kan baru ya. Tinggal barang pasang baru ya. dibongkar, kemudian kalau misalnya dia dimensi pistonnya itu sama nggak apa-apa. Tapi kalau dimensi pistonnya nggak sama, tentunya ini kan pegasnya juga harus disesuaikan. Nanti kalau pegasnya harus disesuaikan, ujung-ujungnya ganti piston yang lama juga ya sama aja. Benar. Ya, jadi yang penting yang perlu diperhatikan itu tadi, kalau misalnya dia pakai yang non ori, ya pastikan ini nih. Di sini ya. Jarak antara ini permukaan dengan bibir yang masuk ke dalam booster ini tadi. Biasanya lebih pendek atau lebih panjang, Mas? Kita pernah nemuin itu lebih pendek. Lebih pendek. Tapi kan di boosternya bisa di setel. Sehingga kalau ganti, misalnya kedapatan dia dimensinya beda, dipastikan yang di booster di setel. Pelatuk yang ada di boosternya itu di setel. Jadi supaya dia mengena piston yang ada di senternya sini. Mungkin juga saya pernah dulu Mas ini kasusnya pelatuknya dipanjangin, ditambah ini apa? Ring. Iya, itu juga bisa. Jadi ditambah ring. Jadi kalau untuk rem ini Pak Taufik yang ingin kita bagikan ke teman-teman, selain dia kasusnya itu di rem itu dia ambles, ada juga kasus yang kedua Pak. Apa itu? Kasus kedua itu kalau dia boosternya rusak. Jadi kalau boosternya rusak itu di rem bukannya ambles, tapi memang susah diinjek. Keras. Jadi dia seperti mobil tidak hidup. Kalau mesin nggak hidup itu kan kalau di rem kan boosternya keras ya. Nah itu juga sama. Booster itu dia memiliki membran di dalamnya Pak. Kalau dia membrannya itu tadi sobek, nanti kita akan lampirkan fotonya ya. Kalau membrannya itu tadi dia sobek, sementara dia mesinnya itu sudah hidup, itu tetap saja nggak bisa membuat kevakuman di area membran, sehingga ketika pedal rem itu diinjak, dia karena nggak ada kevakuman kan Pak, itu dia tetap terasa berat. Nah awal mulanya kalau untuk booster rem itu dia mendesis.
ketika diinjak dia ces. Nah, itu dia udah mulai tanda-tanda ada masalah di boosternya. Kawan-kawan yang mau lihat video lengkap masalah booster, Ya. Mas Ardi udah pernah ngebahas. Kita udah pernah bahas. Coba dilihat di atas ya. Iya. Di atas layar ini sebelah kanan. Ya. Nah, Gitu, Mas Pak. Ardi, ini kan master rem tadi Mas cerita juga di belakang ada ya, yang Ya. bawah ya, yang atas. Master bawah itu ada. Nah, bagaimana cara membedakan Hmm. kebocoran tadi itu berasal dari atas atau yang dari bawah? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu harus kita cek secara visual, Pak. Visual ya? Nah, makanya ketika mengalami rem ambles ini, itu kita pastikan dulu pertama bleedingannya bagus. Oke, berarti masalah angin ya? Ya, Masuk angin gitu ya? Jangan-jangan ada angin di sistemnya. Oke. Tapi kan ketika kita ingin membleeding itu kan pasti ya paling nggak kita ngelepas roda lah, atau Ya. mungkin kalau nggak kita muter roda supaya bisa menjangkau. Nah, sekalian ketika kita ngelepas Lepas roda. roda, ya udah kita lepas saja masternya. Kita pastikan dulu kan biasanya kalau di master yang lama, yang mobil menggunakan tromol, tromol. belum disc brake ya, Pak. Ya. Itu kan dia kan masih menggunakan master yang di dalamnya itu ada 2 seal Piston, cup seal, kit. ya. Seal cup kit itu dia fungsi mirip-mirip kayak gini bentuknya. Iya, mirip ya. Nah, bentuknya seperti iya, ini, teman-teman. betul. Dan di dalamnya pun juga masternya mirip-mirip seperti Iya, ini. betul. Nah, itu dia kalau misalnya seal-nya ini, dia kan paling sering bekerja kan di sana, Pak. Ketika dia mengalami pijakan rem, itu kan dia bekerja di sana, dan yang paling bersinggungan panasnya besar itu kan di roda. Jadi kalau minyak rem ini kenapa kita harus rutinkan ganti 40.000 km? Karena kan minyak rem itu mengalami penyusutan kualitas ketika dia mendapatkan panas, Pak. Makanya dia kalau rem itu sebenarnya kalau teman-teman lihat disc brake ini mungkin dia panasnya bisa sampai di atas 100 derajat. Kalau dia misalnya Kecepatannya sering tinggi, ya. sering buat balap misalnya, Iya, betul. buat balap rem, kemudian kenceng rem ini dia panas. Begitu juga yang tromol belakang. Nah, kalau dia panas, ini kan dia kan pertama minyak remnya kualitasnya akan berturun. Kemudian yang kedua karena dia sering bergerak, ini akan mengakibatkan keausan, Pak. Nah, ketika dia keausan pasti kan ada residunya, ada sisa-sisanya. Nah, sisa-sisa dari keausan seal ini tadi itu yang mengakibatkan kotoran yang ada di dalam sistem pengereman. Kalau dia kotor, yang terjadi nanti seal ini tadi ada keganjal kotoran sehingga minyak remnya keluar. Nah, kalau minyak remnya keluar itu yang bikin ambles. Itu Makanya- yang menyebabkan juga ininya jadi rusak. Apa Iya. namanya? Dalam Ya, kantong. kantongnya itu ya. Jadi orang mengatakan silindernya yang ada Nah, di silindernya sini itu dia ya. ngantong. Gitu. Jadi kalau dimasukkan jari gitu, itu diraba itu dia bergelombang. Paling enggak kasar lah ya, kasar jadi enggak halus. Nah, Berapa persen, Mas, apabila silinder tadi itu sudah bergelombang masih bisa dipakai? Berapa persen? ya, maksudnya gimana? Maksudnya apakah ini wajib Ya, diganti? kalau kami sih meraba ketika dia sudah terasa bergelombang banget ya, Pak ya. Terutama di bagian ujung-ujung bibir itu udah nggak bisa lagi kita katakan bisa dipakai meskipun diganti silnya. Mungkin kalau diganti silnya hanya hitungannya 10.000 km itu udah nggak mampu untuk ini lagi untuk menahan pergerakan sil yang ada di dalamnya, sehingga minyak rem bisa saja kembali keluar kayak gitu. Dan bahayanya juga Ya, tinggi-tinggi nyawa, Pak. ya, nyawa ya, nyawa orang juga ya. Iya, Betul. jadi ya, kaki-kaki itu penting dan juga termasuk rem itu nggak bisa diabaikan. Kalau udah modelnya bergelombang itu kita pasti mengajukan penggantian ke pemilik. Pak, ini daripada nanti terjadi gagal ngerem, sebaiknya dilakukan penggantian. Karena gini, ketika dia bocor itu, Pak, bukan hanya rem itu tadi nggak bisa ngerem ya karena gagal hidrolisnya gagal ya. Itu juga mengakibatkan kebocoran, yang kebocoran itu akan mengakibatkan kampas rem brake shoe-nya itu tadi ngelotok, Pak. Kan di Karena brake shoe itu kan ya antara plat dengan kampas itu kan dia kan sebenarnya kan ada perkatnya lemnya. Iya. Nah, itu kalau dia terkena atau terendam minyak rem itu tadi bisa lepas. Kalau dia lepas, brake shoe ini tadi lepas, itu bisa saja nyangkut di tromolnya sehingga tromolnya macet. Itu berlaku untuk rem belakang ya, yang Rem tromol belakang, ya, rem yang tromol ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu mengakibatkan itu tadi macet. Kalau rem yang kaliper itu dia lebih ke ini sih, Pak, lebih ke di sana kan ada penutup debu.
Ya. Nah, kalau penutup debunya, dia kan karena dia sering main, ya, piston itu tadi sering main, penutup debunya ini menjadi aus. Sehingga berlubang. Nah, kalau udah berlubang, kena kotoran, masuk ke dalam, pistonnya menjadi korosi, macet pistonnya. Nah, itu kalau yang kaliper depan. Tapi kalau untuk yang kasus ambles, itu biasanya belakang. Dan di beberapa unit juga, selain dari master rem atas, master rem bawah, itu ada namanya katup LSV. Oh iya, LSP. Itu LSV itu dia kadang-kadang kan bisa ngembang ya. Itu kan tujuannya kan untuk ngimbangin kalau dia ada muatan full kemudian kena polisi tidur, termasuk kecepatan tinggi kalau dia ngerem, itu dia akan ngimbangin. Itu mobil apa ya sih Mas yang Grand pakai? Livina doang. Oh, kalau mobil lain? Enggak. Oh, enggak ada? Enggak ada. Itu cuma ada di Grand Livina di sana Grand gitu. Livina. Mungkin nggak tahu kalau yang lainnya mungkin ada, saya belum pernah nemuin. Tapi kalau untuk yang Grand Livina itu, ketika dia LSV-nya katupnya itu tadi sampai macet, di sana kan ada jarumnya Pak ya, jarumnya yang aktif. Nah, ketika dia jarumnya itu tadi macet karena kapur, mengapur, itu tadi dia akan membuka terus. Sehingga kalau dia membuka terus, dia akan mengakibatkan pembuangan yang ada di belakang itu menjadi kembung gede. Kayak balon itu? Iya, kayak balon. Nah, kalau udah kembung gede itu biasanya direm ya tetap aja nyeplos. Kadang-kadang terkecoh nih, bengkel ada yang terkecoh. Wah, ini master rem kayak gini dicek rem 4 roda aman, udah ganti aja master remnya. Nah, begitu diganti master remnya nggak sembuh. Ada cuma dari LSV belakang. Nah, solusinya ganti LSV atau di bypass. Kalau bypass apa yang terjadi? Kalau di bypass sejauh ini sih aman-aman aja Pak. Ya? Cuman kita belum coba melakukan penelitian sejauh apa dia ketika dia dapat di polisi tidur, ketika BIM belakang itu ngayun, ataupun ketika kecepatan tinggi kemudian dilakukan pengereman, itu kan dia kan pasti bodi akan terangkat ke depan Pak. Betul. Kemudian terangkatnya itu kan dia kan ya BIM itu juga akan ikut sedikit terangkat. Betul. Nah, itu yang mengakibatkan dia setelah dilakukan bypass LSV ini akibatnya apa kita belum pernah melakukan penelitian. Tapi yang jelas ketika di bypass itu sebenarnya udah menjadi P3K pertama, pertolongan pertama. Oke. Mas Ardi, ngomong-ngomong, ini kalau masalah harga, jadi kita ganti yang asli sama yang tidak asli. Kalau asli ini kurang lebih sekitar 2 jutaan ya. 2 juta. Itu untuk mobil apa tuh 2 juta tuh? Ya, Serena, X-Trail. Yang sering kena itu kan Serena X-Trail. Oke. Karena dia unitnya unit lama ya. Oh iya. Unitnya udah tahun-tahun lama. Kalau mobil-mobil Grand Livina? Mobil-mobil Grand Livina sejauh ini belum ada yang mengalami kerusakan. Dia punya L10? Ya, L10. Mungkin karena bobot juga Pak. Bobot kendaraan itu juga mempengaruhi tekanan ini Pak, kerja yang ada di sistem master ini. Iya. Belum lagi matic-nya kali ya? Ya, belum lagi matic. Karena dia matic, dia kan lebih sering ngerem ya? Oke. Makanya kalau yang mobil-mobil kecil itu Nissan Mars itu malah kena. Malah kena? Nissan Mars matic itu malah kena karena kondisi sering ngeremnya itu mengakibatkan seal ini kalau dia bocor Pak. Ini kan dia kan masuk ke booster. Betul. Dilihat kebocoran di bawah nggak ada. Sementara minyak remnya itu sering berkurang. Kalau berkurang dia indikatornya handbrake yang ada di speedo itu dia nyala. Nah, ketika dia ditambah terus berkurang lagi, padahal di sistem bawah nggak ada, maka yang terjadi di sini Pak, minyak rem itu kemudian keluar ke sini. Boosternya penuh dengan minyak rem. Ya. Jadi perhatikan teman-teman, kalau di sini dia minyak remnya itu sering habis, sementara di bawah nggak ada kebocoran, kemungkinan besar minyak rem itu lari ke booster. Jadi di booster sini ada ruang Pak. Nah, ini di sini ada celah. Nah, dia akan masuk ke sana. Ini kan kalau kita rabakan di sini sebenarnya minyak rem ya. Nah, ini dia akan masuk ke sana. Di sini biasanya ini akan penuh booster. Kalau di sini penuh booster, untuk mengeluarkan maka kita perlu melepas booster ini. Booster dilepas kemudian diayun-ayunkan. Nah, itu dia akan berkurang lah, akan keluar. Apa pengaruhnya Mas kalau booster itu ada minyak rem? Nah, kalau booster ada minyak rem, tentunya dia kan di sini kan ada kevakuman Pak. Ini selang vakum itu bisa saja nanti minyak rem kesedot masuk ke sana. Masuk ke ini ya. Ke pembakaran. Pembakaran ya? Pembakaran itu juga bisa. Dan kenapa dia kebanyakan kita menemukan booster itu rata-rata di atas ini ya, mungkin untuk mengantisipasi supaya kalau terjadi kebocoran minyak rem itu dia nggak sampai naik ke atas ya. Ini kawan-kawan maksudnya. Kenapa ini nggak di bawah, ya kan? Iya. Kan kalau logikanya kan kalau di bawah lebih dekat Pak.
Iya. Kenapa harus ke atas gitu ya? Ke atas. Ya mungkin itu salah satu set. Oke, Mas Ardi, kembali tadi harga belum tuh? Kalau yang ini, iya. yang non ori. Oke, kalau untuk yang harga non ori itu rata-rata terjual di pasaran itu kisaran 500 sampai dengan 1 juta ya. Oh. Yang non ori. Yang bagus yang mana? Yang bagus yang pernah rekomendasi Mas Ardi mana? Yang pernah kita beli itu ya kisaran harga 850. 850. Tapi tergantung toko kan, Pak. Oh iya, tergantung ngejualnya berapa. ya. Oke. Yang kita pernah beli itu yang 850. Siap. Dan itu kita beli masangnya juga mudah kok, meskipun ya beberapa dimensi ininya berbeda, tapi sekali dipasang ternyata dia ini Pak hanya membutuhkan penyetelan sedikit di ininya pelatuknya. Ya, pelatuknya ya. Nah kadang-kadang kalau dia nggak di setel pun bisa. Tapi ketika dia diinjak itu kadang-kadang remnya terlalu jauh, kadang-kadang terlalu cetek. Jadi baru diinjak sedikit, langsung gitu. Itu karena dia terlalu dekat. Kalau misalnya dia pelatuknya itu tadi nggak bisa di setel, sementara kalau diinjak rem sedikit dia udah respon, ya? Udah respon, ini biasanya kita ganjel ring buzzer. Untuk menjauhkan master ini dengan pelatuk yang ada di booster. Kayak gitu. Kita kasih buzzer. Tapi kalau misalnya dia terlalu pendek, biasanya ini kita setel yang di sana. Ya terlalu dalam, kita setel yang di pelatuk yang ada di boosternya. Kayak gitu. Baik, Sobat HPdia, kalau sudah menemukan ada ciri-ciri rem ngebos, ya Mas ya? Ya. Nyeplos, apa istilahnya? Ya itu, ambles Pak. Ambles ya? Nah, di rem dia pertama ngegigit, tapi begitu ditambah turun lagi. Habis. Kalau dikocok-kocok? Bisa. Bisa rem? Bisa rem. Berarti solusinya untuk awal kalau pas lagi cek rem 4 roda. Kalau masih jalan, mau kalau menuju bengkel? Ya, gimana cara menjaga jarak dengan depan? Oke, jaga jarak terus. Yang kedua dikocok. Kocok. Jadi kalau kocok-kocok kan nggak harus berhenti. Sambil jalan aja bisa. Cuman ya jaga jarak lagi-lagi. Tapi jangan sampai 1000 km dikocok Mas ya? Iya. Pegel Pak. Ya gitu Pak ya. Semoga video dari kami yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman teman-teman, masukkan atau tulis di kolom komentar supaya lebih asik. Yang lain juga bisa baca. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.